Selamat datang di kebenaran, Jederkon. Ya. Nah ini bang, ini kan ayat 6 kan Alijir. Nah, mereka yang berkata wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila kan? Siapa yang diturunkan Al-Quran? Nah, tunggu bang, ini ayat keduanya bang, makanya bang dibaca semua, jangan makanya tenang. Saya tahu, saya ini sudah tahu arahmu sampai mana. Silakan, jelaskan. Ya. Ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy seperti kalian orang kafir mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah. Nah, setelah beliau menyampaikan wahyu Al-Qur'annya. Oke, sekarang gini. Oke, saya udah tahu arahmu. Tenang. Makanya itu bang. Bro, kamu dengar baik-baik. RK ini bukan kaleng-kaleng, bro. Ya. Ketika kau melepaskan satu kartu, RK itu sudah menyiapkan banyak kartu di belakang. Itu RK. Ya, jadi kau dengar baik-baik, bro. Nah, kau dengar baik. Itu bang. Pertanyaannya gini, bang. Pertanyaannya gini. Kenapa orang-orang Quraisy sampai mengatakan nabimu itu adalah orang gila? Begini bang, mereka tidak terima. Enggak, jangan garang. Kamu mau tahu nggak datanya bagaimana? Nah, terus datanya bagaimana? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Kenapa orang-orang Quraisy sampai mengatakan bahwa nabimu itu adalah orang gila? Nah ini, saya jawab. Nah, kau jawab. Kalau tidak, saya tunjukkan datanya. Oke. Ini mereka menuduh beliau gila karena ajaran yang dibawa oleh Al-Quran berbeda dengan keyakinan dan tradisi mereka. Sekarang, oke, kamu dengar baik-baik. Menurut abang, ya, ketika ada orang yang naik ke atas gunung lalu pingin loncat dari atas, menurut abang dia itu waras atau enggak? Maksudnya? Ketika ada orang yang naik ke atas gunung lalu ingin loncat ke bawah, menurut abang itu baik atau tidak perbuatan itu? Oke, tidak ya? Terus? Tidak kan? Apa pertanyaannya? Apakah seorang nabi pantas melakukan hal tersebut? Maksudnya? Enggak. Sebagai seorang nabi, apakah pantas melakukan hal tersebut, naik ke atas gunung lalu ingin loncat? Memang ada. Enggak, saya tanya, menurut kamu pantas atau tidak? Enggak, pertanyaan saya memang ada. Enggak, nabi. saya tanya dulu, menurut kamu pantas atau tidak? Enggak, pertanyaan saya, abang. Enggak, biar nanti saya akan tunjuk datanya. Asalkan kamu jawab dulu. Jangan muter, bro. Jangan muter. Saya, bang. Enggak, jangan muter. Santai. Saya juga bisa. Apakah pantas Tuhan kalian itu mati? Itu intinya. Sudah layak dan sepantasnya kata Alkitab. Kenapa? Sungguh layak dan sepantasnya Bapa. Ya, kami permuliakan Yesus di atas kayu salib itu. Udah, clear. Tuhan yang menciptakan langit dan nih, kamu dengar baik-baik. Baca riwayatnya biar jelas. Ini bang. Enggak, selesaikan by data kita. Jangan ngawur-ngawur. By data. Gini bang. Diriwayatkan. Sabar. Kau baca. Nah, tidak. Diriwayatkan. Kenapa kau takut baca? Sok, kamu duluan, silakan. Nah, kan abangnya tadi sudah bertanya, saya sudah jawab. Kan saya sudah bilang tadi, saya ini kan tidak seluruhnya 37 saya mau tahu kan. Nah, mungkin masih sedikit saya tahu gitu. Kalau untuk baca Al-Qurannya oke lah. Nah, terus gini bang, kan abangnya tadi bilang apakah pantas apa namanya? Gini, pertanyaan pertama saya gini. Kenapa orang Quraisy mengatakan nabimu orang gila? Nah, ya. Makanya muncul pertanyaan dua. Apakah pantas seorang nabi naik ke atas bukit lalu ingin terjun? Di mana abang lihat nabi naik di atas gunung? Makanya baca, dari tadi saya bilang baca. Lihat ini. Untuk lebih jelasnya lihat ini ya, lihat ini baik-baik ya, Bu Kori nih. Ya. Diriwayatkan, lihat ini. Fokus di sini. Fokus di sini, fokus. Diriwayatkan dari Aisyah beberapa waktu wahyu terhenti. Ya. Ini dalam Sirah Nabawiyah pun banyak nih.
wahyu terputus nih. Sampai ia Nabi SAW bersedih. Dan coba kamu baca sendiri. Dan berkali-kali hendak melompat di atas gunung. Siapa? Siapa ini? Saya tanya dulu, ini siapa yang ingin sabar ini? Ulang. Beberapa waktu wahyu terhenti. Ya, wahyu terputus. Sampai ia, siapa ini? Siapa nih? Nah, ya, terus Siapa yang bersedih? ya Nabi Muhammad SAW Dan berkali-kali. hendak melompat dari atas gunung. Nah, berapa kali kamu tahu dia ingin loncat dari atas gunung? 3 kali kalau kita baca ini. Nah, ya, 3 kali sampai ke bawah ini 3 kali dia ingin loncat. Itu ayat apa, Bang? Saya akan jelaskan. Hadis Bukhari, Sirah Nabawiyah, lengkap semuanya. Hadis. Kamu cari di Bukhari. Ya. Kisah ketika wahyu terputus, kisah Nabi Muhammad wahyu terputus. Coba kamu cari di googling silakan. Hadis Bukhari. Ya. Kamu cari aja kisah di mana wahyu terputus. Enggak ayat berapa tadi itu, Abang? Enggak, kamu baca aja ya. Saya punya bukunya ya. Saya ngomong ya, saya punya bukunya. Bukunya Sirah Nabawiyah. Saya mau baca, Bang, kalau Abangnya tidak kasih tahu. Coba di atas atas. Nah, nih. Nah, nih. Kali ini penulis hendak membawa sebuah riwayat. Penulis ini dari kitab Sahih Bukhari. Karya Imam Bukhari. Di dalam kitab tersebut ini dari website Islam sendiri ya, alsanain.org, banyak sekali. NU pun mencatat ini. Atas itu ayat berapa itu? Baca. Enggak ayat berapa itu? Di atas. Mulai pusing. Mulai pusing dia. Itu ayat berapa itu? Memang mereka tidak akan makanya Bang, ya, makanya ya, pelajari iman kamu dengan baik. Abangnya kan saya tanya ayat berapa itu? Abangnya enggak jelas ya, Bang. Bang, silakan kau cari wahyu kisah di mana wahyu terputus, dan kau cari buku dalam Gramedia namanya buku ya Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri atau Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham atau Sirah Nabawiyah apa? Ya, semuanya mencatatkan kisah perjalanan sirah dari Nabi ketika wahyu terputus, itu dicatat. Itu kisah nyata, Bang. Iya. Saya nggak tahu nih kalau si Edis loncat dari Monas. Pasti mati, Bang. Lah kalau yang ini. Anjay.